Ini kondisi airnya masih lumayan, kondisinya masih bersih. Ya. Jadi kalau udah masih kotor, jadi ada yang dimasukin selang, dihidupin mesinnya paling enggak 5 menitan. Jadi langsung dikuras kayak gitu. Oh, rojok Ya, istilahnya. dirojok istilahnya, dirojok kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat vlog. Ini gue lagi ada di bengkel Central Service Station. Ya, tepatnya ada di Cirebon, Jalan Tuparef, nomor berapa lah nggak tahu ya. Nah, ini gue lagi mau kuras air radiator ya. Di sini biayanya sekitar 160 ribuan. Itu udah termasuk air coolant dan kuras radiatornya. Oke, bagaimana caranya dan seperti apa prosesnya? Enjoy this video. Nah, ini lagi proses pengecekan terlebih dahulu ya. Ini bengkel yang sering gue datengin. Kalau waktu ganti ban juga ada di sini. Dan ini nanti untuk proses kurasnya itu nanti ngebongkar kunci ya yang ada di bawah, karena ini posisinya itu si air coolantnya udah minim ya, di tangki cadangannya udah minimal banget, jadi antisipasi supaya tidak terlalu kehabisan ya kalau kita melakukan perjalanan jarak jauh dan lain-lain. Ini ya kuncinya dari sini bongkarnya. Air coolantnya ya dari Prestone. Ini warnanya warna merah. Ini air coolant, sobat vlog, jangan sampai dicampur dengan air karena itu berbahaya banget ya, menimbulkan karatan atau korosi. Untuk tabung reservoir atau tabung cadangan ya, sobat vlog, itu jangan sampai berada di batas minimal ya, harus berada di antara minimal dan maksimal. Kalau sudah berada di minimal perlu ditambahkan. Gimana? Jadi gini, ini kondisi airnya masih lumayan, kondisinya masih bersih. Ya. Jadi kalau udah masih kotor, jadi ada yang dimasukin selang, dihidupin mesinnya paling enggak 5 menitan. Jadi langsung dikuras kayak gitu. Oh, rojok istilahnya. Dirojok istilahnya, dirojok kayak gitu. Jadi biar keras dalamnya pada keluar semua. Kalau idealnya berapa sih Om kalau air radiator nih dikuras 6 bulan sekali apa gimana? Paling enggak bisa nyampe 50 ribuan. 50 ribu kilometer? Iya, 50 ribuan dikuras. 50 ribu kilometer ya sobat vlog. Jaga-jaga air radiator karena penting banget. Kalau air radiator sampai habis itu kalian pokoknya berpengaruh ke mesin ya. Nah sobat vlog, alhamdulillah nih gue udah beres ya untuk kuras air radiator ya di service station di Cirebon ya. Nah ini gue mau ngulas kembali apa aja yang perlu teman-teman perhatikan ketika menguras air radiator, baik dilakukan di bengkel atau dilakukan sendiri ya. Nah kalau kalian teman-teman semua itu harus rutin ya mengecek air radiator itu habisnya kapan ya kan, karena kalau habis banget sampai kering banget itu bisa menyebabkan mesinnya itu overheat, dan kalau udah mesin overheat itu bisa menyebabkan kerusakan di mana-mana ya. Jadi air radiator nggak seberapa gantinya, tapi efek yang ditimbulkan oleh air radiator yang kering ya atau kemarau ya kan, itu bakalan menyebabkan kemana-mana gitu kan. Dan kemudian untuk biayanya sendiri ya, kalau biayanya sendiri kalau air coolant itu 1 liternya rata-rata di angka 30-50 ribu, tinggal dikalikan 4-5 liter. Karena kalau misalkan di mobil gue ini itu kebutuhannya 4,5 liter ya, 4,5 liter kalau untuk ukuran normalnya gitu. Karena tadi gue ngisi Prestone 4 liter itu kurang, masih gue harus nambah 1 liter lagi, dan 1 liter Prestone itu di harga 30 ribu gitu. Dan kemudian kalau teman-teman isi ulang sendiri ya, kalian harus perhatikan ya teman-teman, kalau kalian ngisi sendiri ya di sini ya di kap mobil ya, di mesin radiatornya, kalau kalian ngisi sendiri kalian perlu perhatikan hal-hal seperti ini. Misalkan ya, satu, kalau kalian ngisi sendiri itu kalian misalkan ngisinya di hari ini ya, dan kalian itu harus mengecek keesokan paginya ya kan, ketika si air radiator itu udah merembes ke mesin radiatornya, artinya
tidak ada lagi gelembung atau sisa-sisa udara yang ada di mesin radiator. Kalau misalkan itu terjadi, itu bisa menyebabkan mesin juga overheat atau mesin mati sendiri gitu kan, karena ada efek penyumbatan udara di dalam mesin radiator seperti itu. Dan juga untuk indikator air radiator kalian habis, itu kalian bisa cek ya di sini ya, di di dekat odometer ya. Di odometer kalau mobil-mobil yang zaman sekarang yang udah canggih itu ada indikatornya ya, H dan C. Hot, kalau H itu kan hot ya kan, kalau C itu cool. Berarti kalau biasanya kalau normalnya, kalau indikator air radiator ya itu berada di antara hot and cool ya kan, di tengah-tengah. Kalau misalkan dia di cool banget, itu justru tidak ada masalah, justru bagus. Tapi itu jarang terjadi ya, terjadinya pada saat pagi-pagi ya kan, pada saat pagi hari. Kalau misalkan kalau misalkan saat kita lakukan udah jalan ya kan, itu berada di tengah-tengah biasanya gitu. Kalau hot banget berarti itu perlu dicek, pasti ada penyumbatan atau enggak kebocoran pada tangki radiatornya gitu kan. Kalau biasanya kalau di mobil Lio itu yang tanda panah, terus kemudian di bawahnya itu ada air ya kan. Nah itu untuk itunya, itu untuk indikator radiator di mobil Lio. Oke, sekian Sobat Vlog, semoga vlog ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian mau request tentang tips ya mengenai seputar dunia otomotif, kalian tinggal komentar aja di kolom komentar. Oke, sekian dari gue, sehat-sehat selalu ya, see you on next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.